Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Pagi hari ini kita akan belajar tentang gimana sih caranya berani bertanya pada guru. Sebelumnya kenalan dulu ya. Nama ibu di sini Ibu Hintan Violisa. Ibu di sini nanti akan mengampu pelajaran bimbingan konseling. Nah, yang penasaran sama ibu, besok kalau sudah PTM bisa langsung bertemu dengan ibu ya. Pertama kita akan belajar gimana sih caranya biar berani bertanya pada guru. Tujuan utamanya yaitu mampu menyebutkan cara-cara membuat sebuah pertanyaan dan bertanya dengan baik dalam kelas maupun kehidupan sehari-hari. Pentingnya bertanya pada proses pembelajaran. Bertanya adalah seni dalam mengajar, karena bertanya merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Bahkan ada pendapat bahwa efektivitas mengajar seorang guru dapat dilihat dari kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Pada hakikatnya, melalui bertanya, kita akan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Pada proses pembelajaran, kegiatan bertanya menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Kegiatan bertanya akan lebih efektif bila pertanyaan yang dilakukan cukup berbobot, mudah dimengerti, atau relevan dengan topik yang dibicarakan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, malu bertanya akan sesat di jalan. Nah, di sini biasanya kalian apa sih yang menyebabkan kok kalian mesti malu nggak mau bertanya? Di sini penyebabnya ada 5. Yang pertama mesti takut dianggap bodoh atau ditertawakan teman. Nah, jadi kalau kalian ingin bertanya itu, gak usah takut dianggap bodoh dengan teman. Justru dengan bertanya, kalian akan lebih pintar daripada teman. Kalian akan lebih banyak mengetahui hal-hal apa saja yang kalian belum tahu. Dan yang pasti, kalian akan lebih kreatif dibanding dengan teman-teman kalian. Yang kedua, biasanya takut disuruh maju menyelesaikan soal ke depan oleh guru. Nah, kalau sekarang ini kan belum ada pembelajaran offline. Jadi kalian selama di rumah, kalau misalnya ada pelajaran yang belum dimengerti, kalian bisa bertanya pada guru. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bisa bertanya lewat WA atau bisa bertanya dengan mungkin medsos lainnya. Kalau kalian punya medsos dari FB-nya atau IG-nya, bisa juga bertanya. Yang ketiga, takut jika diminta menjelaskan ulang materi yang baru saja disampaikan oleh guru. Gak usah takut, kalau kalian emang belum mengerti, bertanyalah, nanti guru akan mengulang dari pertanyaan kalian, jawabannya yang tepat itu apa. Jadi gak usah malu buat bertanya. Yang keempat, tidak membaca materi pelajaran atau kurang memperhatikan guru saat pelajaran, sehingga sama sekali tidak paham materi yang akan ditanyakan. Jadi sebaiknya kalau kalian akan bertanya, kalian baca dulu materi itu baik-baik. Nah, kalau kalian masih belum paham, kalian beri tanda atau kalian bisa mencatat, kemudian ditanyakan mana yang belum mengerti. Yang kelima, takut mengemukakan pendapat karena bingung cara menyampaikannya. Nah, jadi nggak usah takut kalau kalian belum mengerti, kalian bertanya. Bertanya di sini kalian bisa menggunakan bahasa yang baik, bahasa sopan dan mudah dimengerti. Jadi guru akan menjawab pertanyaan kalian juga dengan mudah ya. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebiasaan bertanya? Ada 2 faktor, yaitu dari dalam diri dan dari luar diri. Kalau dalam diri kalian itu biasanya faktor dari minat. Nah, kalau kalian misalnya suka pada mata pelajaran tertentu, kalian akan punya minat belajar atau minat bertanya yang tinggi. Tapi kalau kalian nggak suka, nah pasti kalian udah nggak mau, males tanya. Nah, jadi sebaiknya kalian kalau dengan semua mata pelajaran itu harus suka, jadi akan timbul keinginan atau minat bertanyanya. Yang kedua, memiliki perasaan tidak atau kurang berani dalam bertanya. Nah, ini mungkin kalau kalian belum mengerti apa yang ingin ditanyakan, jadi kalian minatnya yang bertanya akan kurang. Yang ketiga, keingintahuan siswa. Kalau kalian punya rasa keingintahuan atau mungkin kok bisa seperti ini, bagaimana caranya, apa jawabannya, nah mungkin kalian akan lebih sering bertanya atau aktif bertanya pada guru.
Nah, faktor yang kedua yaitu faktor dari luar diri sendiri. Yang pertama faktor guru. Faktor guru itu jadi penting juga ya, guru memberikan motivasi atau mungkin gimana sih tips-tips kalian kok harus berani bertanya, apa sih pentingnya bertanya. Nah, jadi juga kembali pada gurunya masing-masing. Kalau gurunya menyampaikan ada yang ingin ditanyakan atau mungkin guru memberikan motivasi, kalian sebaiknya juga harus langsung bertanya. Jangan malah diam, jangan malah bingung. Manfaatkan waktu bertanya dengan guru itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua dari faktor lingkungan. Di sini mungkin dari suasana belajar atau teman-teman kalian. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tips agar berani bertanya. Yang pertama, pilih bahan bacaan yang sesuai dengan materi pelajaran. Jadi kalian bisa pilih dulu bacaan apa yang ingin kalian tanyakan atau materi apa yang kalian tanyakan dari pelajaran apa yang belum kalian mengerti. Yang kedua, pelajari bacaan secara sendiri atau dengan teman. Jadi kalian bisa mempelajari sendiri atau dengan teman-teman juga boleh. Yang ketiga, berilah tanda pada bagian yang tidak dipahami. Beri tanda sebanyak mungkin. Mungkin kalian bisa beri tanda dengan memberikan garis berwarna atau mungkin bisa memberikan stabilo. Jadi yang nggak mengerti mana dicoret pakai stabilo atau digaris. Kemudian kalau ada gurunya kalian bisa bertanya atau mungkin kalian bisa memanfaatkan waktu dengan Google Meet ya, atau mungkin saat ini bisa dengan WA juga bisa. Yang keempat, carilah pasangan belajar, bisa seorang teman untuk bergabung dengan pasangan lain hingga menjadi sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian bersama teman-teman, cobalah pelajari sekali lagi poin-poin yang tidak diketahui yang telah diberi tanda. Jadi kalian bisa mencari pasangan belajar. Pasangan belajar nggak harus teman, mungkin bisa dengan kakak kalian, bisa dengan orang tua, atau mungkin dengan tetangga yang sama-sama mungkin sama-sama sekolahnya atau dengan tingkatan sekolahnya. Yang kelima, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis bersama dalam kelompok. Setelah kalian list, kalian tulis, kalian kumpulkan, kemudian kalian tanya pada guru apa yang belum kalian mengerti. Yang keenam, belajarlah bersama teman-teman sekelas dan guru tentang materi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itu tadi tips-tips agar kalian bisa berani bertanya ya. Setelah ini mungkin setelah Ibu menyampaikan materi ini, kalian bisa berani bertanya kepada Bapak atau Ibu guru yang belum dimengerti pelajarannya. Nah, pesan moral dari pelajaran hari ini yaitu hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka bila merasa takut, Anda akan mendapat kesempatan untuk bersikap berani. Jadi jangan kalian merasa takut atau merasa bodoh jika bertanya. Tapi kalau kalian bertanya, maka kalian akan lebih pintar atau lebih pandai dibanding dengan teman-teman kalian. Oke? Semangat ya belajar anak-anak. Sekian dulu dari Ibu. Nanti Ibu akan memberikan tugas. Coba kalian lihat di classroom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.